Maaf ya guys, ada jembut nempel. Koko bepoke. Jangan usah bahas dia, jangan dikasih panggung. Males gua. Ngerti. Dia nonton ternyata. Bahaya dia. Kalau sampai temenan sama Neng, nggak mungkin banget. Itu Megatras sekalian ya. Sampai nanti apa ya gue bilang ya, Zeus turun ke bumi juga gak bakal terjadi. Gue tuh orang, aduh kalian tuh nggak kenal gue tuh kalau nggak ada pentingnya. Pentingnya apa, manfaatnya apa, keuntungannya apa, nggak ada kan, ngapain? Gue tuh bukan tipikal yang kayak, ya udahlah gue maafin, atau iya udahlah namanya hidup ini harus berdampingan. Enggak, gue nggak begitu, gue nggak berdampingan. Gue semakin teman gue satu biji aja semakin senang gue. Masalahnya biji cuman harus dua lah, nggak bisa gue. Gitu loh, nggak mungkin banget, itu hal yang kayak, lu ngerti nggak, hal yang nggak mungkin di dunia tuh apa sih? Lu bisa lihat surga, nah tuh dia, nggak mungkin. Lu bisa lihat surga, atau nggak lu bisa datang dari surga turun ke sini cakep sama gua, itu nggak mungkin. Nggak gila-gila tabayun, no ya, gue nggak gila-gila tabayun. Gue itu adalah orang yang hobi melihara dendam untuk gue jadikan acuan hidup. Gak suka gue. Apa orang yang bilang bullshit, hilangkan dendam di dalam diri maka hidup. Oh no, tidak. Jiwa gue butuh diobati. Jiwa gue, memori gue butuh melisting mana yang harus dihilangkan dalam hidup, mana yang harus dipertahankan dalam hidup. Ngerti nggak? Gue bukan orang tolol apa-apa tabayun apa-apa sih, nggak jelas banget. Lo miha RO apa wen-wen? Gue miha Gio. Selama Gio mau wen-wen gue pihak. Selama enggak ya nggak apa-apa juga. Ya tidak menjadi kemudian akan apa sih? Udah deh, gue nggak suka tuh kalau nyerang-nyerang orang yang nggak ada urusannya sama gue. Ya, tapi karena gue Gio lovers, Gionya digitu-gituin, dibilang Mikindi lah, apalah, ya kan, gue bersuara sebagai netizen, ya. Nggak masuk kriteria pertemanan gue, mohon maaf, gue nggak mau, gue takut, gue minum aja hati-hati, gue nggak mau ABC, nggak mau gue. Tidak ada orang yang bisa membuat gue berlutut di kakinya, paham? Tidak ada yang bisa membuat gue berlutut di kakinya, ya. Selama dia bukan emak gue. Emak gue aja gue belum tentu mau. Gue nggak makan dan dihidupin siapapun sayang, ya. Apalagi orang-orang di sosial media nggak ada yang menghidupi gue. Ada kan gue tunduk patuh. Syaratnya gue syaratnya tidak mempermainkan dan berlindung di bawah naungan agami, ya. Karena orang-orang yang suka ya udahlah kita maafkan, ya udahlah namanya gini, ya udahlah begitu, gue non dogma, gue anti dogma, ya. Bukan berarti keseluruhannya tidak, tetapi ketika jiwamu telah disakiti seseorang, maka apa yang harus kau lakukan? Bukan memaafkan, pantau, hilangkan orangnya, gitu. Setidaknya oke, lu hilang dari hidup lu tidak akan menjadi bagian dari masa depan gua. Cukup gua akan bersuara kepada siapapun ke depannya bahwasannya dia adalah orang yang pernah melakukan ABC, ya. Gitu. Bang John, jangan lupa makan siang guys. menurut lo gimana? Oke,
kita membahas, RO menurut gua di kacamata gua, di luar dari permasalahan ya, RO di mata gua biasa aja. Dari sosok kefiguran dan keartisannya, gue nggak suka dan gue bukan fans ya. Karena yang gue suka itu, gue sedikit sekali menyukai artis Indonesia. Karena apa? Gue tidak mencintai karya mereka. Misalnya dia berkaryanya sebagai apa? Kalau dia penyanyi, gue punya penyanyi gue suka itu Mahalini, gue suka. Kalau aktor, gue suka Rizky Nazar, karyanya menjadi seorang aktor, gue suka. Actingnya maksud gue. Tapi kalau misalnya RO, gue nggak suka karena gue tidak pecinta komedi yang kasar. Gue tidak pecinta orang yang di TV ya. Terus gue nggak cinta orang yang lantam, yang suka berseteru dengan temannya kayak dulu sama almarhum Ol ya. Apa yang gue perlu sukain dari dia? Nggak ada, men. Itu dari situ dah. Jadi di permasalahan ini gue juga nggak suka, bukan karena keartisannya, tetapi karena gue nggak suka ada laki-laki yang ngecap mulu persoalan mantan. Gue kasih dia ini, gue kasih dia itu, gue kasih makan, gue kasih ini, gue nggak suka. Kenapa? Gue pulangkan ke diri gue sebagai wanita ya. Kalian yang bersuara ketika belum pernah bercerai, kalian bisa ngomong gitu, ih dia baik deh bapakmu, coba kau cerai, mau nggak kau punya mantan kayak dia, gitu aja. Gitu aja. Kalau gue lebih pulangin ke diri gue, ngapain repot-repot. Intinya di case perceraian, gue benci mantan yang seperti itu, apalagi lelaki ya. Gak bisa gue gitu. Jadi ini menurut gue objektif ya, objektif. Ini tidak subjektivitas yang gue andalkan. Karena apa? Karena gue tidak kenal Gio, gue tidak kenal Wen, gua tidak kenal RO, gua tidak kenal mereka, sehingga tidak ada subjektivitas yang bisa gua masukkan di sana selain penilaian gua pribadi dari kacamata netizen, warganet, ya. Begitu. Ini objektif ini. Alasan gue sangat jelas. Alasan gue bukan karena personalnya, tetapi karena gue benci laki-laki yang setelah bercerai bertingkah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan wanita. Apalagi wanita, gue aja sebagai wanita bercerai nggak heboh. Malah gue bilang, dia ngasih gue ini, dia ngasih gue itu. Nah setelahnya nggak mau gue jumpa. Kenapa? Ribet. Urusan masa depan gue jangan lu atur-atur. Gue aja ngasih makan anak gue, ribet banget. Lu sanalah cari cewek, lu beranak pinak aja buat anak lain. Jangan ganggu anak gue ya. Itulah konsekuensi daripada perceraian. Konsekuensi daripada perceraian adalah hilangnya harta, hilangnya anak ya. Walaupun anaknya gak hilang, tetapi ada fase dimana lu butuh untuk hidup lu butuh fokus untuk hidup lu. Maka di fase-fase itu juga pasti lu nggak bakal masuk ke anak lu, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau tidak siap dengan konsekuensi daripada perceraian, jangan menikah, ya. Menikah konsekuensinya adalah bercerai dengan segala resikonya. Pacaran konsekuensinya adalah putus dengan segala konsekuensinya. Begitu. Jadi jangan bilang, itu karena gue nggak kenal, Wen bukan temen gue. Malah Wen itu temenan sama Kak Fit, RO itu temenan sama Kak Fit, gak ada urusannya sama gue. Dan gue tidak masuk ke dalam pertemanan orang lain. Itu kenapa kemudian gue hanya membela Gio saja awalnya. Paham tak? Sampai Gio memberikan sign, kasihan nih Wen, iya baru setelah gue lihat video-video, oh iya sih, no, untuk mantan yang begitu, no, ya. Kalau aku kutunjangkan mukanya punya mantan begitu ya. Kalian sebagai wanita juga jangan naif dan munafik. Kalian mau punya mantan begitu? Enggak. Kalau gue mau dia kasih gue berapapun, gue mau lihat anak gue, enggak. Gue nggak mau diganggu, pergi lo anjing. Enggak, jangan. Loh kok kenapa? Sekarang gue nggak bisa lihat anak gue. Lah kenapa lo mau cerai, monyet? Inilah dia cerai, gue sibuk. Ngapain lo gangguin gue? Udahlah, berisik lo bacot gitu. Gitu, bacot banget. Ke laut aja, iya. Apalagi setelah gue tahu tempe ya, ABC. Oh, jiwa emak-emak gue bangkit. Nono ya nying. Nah,
Gitu ceritanya. Kalau culai resikonya apa Mi? Resikonya itil berkarat sayang ya. Oh, resikonya kamu terkena hip hip hura hura ya. Dan itil berjengger resikonya. Gitu. Mantan lemes tidak pikir mental anak, di mana sayangnya sama anak. Iya kan? Udah diwakilkan sama yang mau gue ocen. Waroko. Waroko adalah seorang yang gue impikan. Salah, bukan gue impikan, yang gue mimpi. Gue melihat dia menyukai Brondi, dan dia adalah orang yang menyukai Brondi ganteng, Brondi yang kintilnya ya berurat ya. Jadi kalau dia bilang dia pengen punya mantan kayak itu, kayaknya enggak deh, bohong deh dia. Dia hanya mencari exposure untuk keranjang kuning kemudian dinaikkan, ya. Ketawa gak? Lucu anjir. Dan sampai gue ketawa nih. Iya, ngapain? Recok dia. Bilang aja, udahlah beli jualanan gua gitu. Gak usah, ayahmu. Emang dia ayahmu, ayah yang mencerotkan sperm untukmu gitu. Kau mau lahir dari ayah yang seperti itu? Ayah gua begitu, gua doain almarhum sayang ya, yang bener aja lo. Malu, gua malu ya. Gila. Yang betul aja. Ketawa gak? Astaga, sakit perut awak. Malu, ya kan, malu kan? Aku punya ayah begitu. Ayahku ayam apa sih ya? Ayam tai lo ya pak, gue pukul pak mukanya ya gak? Gila lu, anaknya maco begini, lu mau lihat otot gua? Salah. Gua berotot, lu lihat ya, gua berotot, gua tonjok, pak, ayah gua begitu, lu bencong lu ayam, ayah apaan lu, bukannya macu lu malah bencong, gua gepok lu gitu, tawa gak? Sabar. Iya, misalnya gini, ya antarin aku ke sekolah. Anakku gitu kan, apa lu bencong, pak, gua tampol mukanya, gua tampol dia ya. Jadi begitu, nggak mau. Yang mau ayahnya seperti dia ya cuman waroko. Iya kan? Ini mulai nih Ruru, bahas ini, bahas itu, telek lo. Ya ngomongin Mamio aja kalau mulut perempuan, iya kan? Ya iya, aneh. Anti bot Tita. Nia monyet, coba lo fotoin ketek lo. Ya, bujar Anda. Aduh, jangankan jadi bujar, jadi influencer pun belum mampu. Orang bayar gua. Belum mampu. Jangan sok-sokan. Mbak. Memang pendukungnya si RO ini parah. Ntar gua bilangin lah, apa namanya, pas ngomong lo kalau dibuka vinirnya bejigong tuh gigi, bejigong, makan aja udah mau muntah gue liatnya.
Mimpiin si Warokop bisa dibongkar. Yang apa yang bisa dibongkar? Dia pakai susuk. Kan gue udah bilang dia pakai susuk. Kalau dia nanti laporin gue bawa dukunnya. Gue bawa dukunnya. Warokok jahanam. Perasaan family. Perasaan anak ayah. Sementara kalau dibilang dia anak, dia manggilnya ayah. Dia anak, kayak dia udah nenek. Bagaimana? Bagaimana? Gua tanya. Anaknya lebih tua dari ayahnya. Anaknya lebih tuir dari ayahnya, anjir. Aduh, mati gua. Gimana cara bungkam? Gue kenapa dah live bahas begini? Kan tadi gue nggak mau ngebahas itu. Bisa nggak sih jangan pancing-pancing? Gue nggak suka nih dipancing. Gue jadi seneng gitu loh. Gue nggak suka tapi gue happy gitu. Jangan gitu. Mereka nggak bahagia kalau lihat kita happy. Ya belakangnya ikan. Yang beritil dipanggil abang, yang berkenti dipanggil neng. Astaga, Hancur adek bang, hancur, aduh kacau. Dunia apa? Geng apa? Hah? Yang beritil dipanggil abang, yang berkenti dipanggil apa? Aneng, ya kan? Ulangin apanya? Oke, gua kasih DJ. Cik. Yang berkenti dipanggil abang, hihi. Salah. Yang beritil dipanggil abang, hihi. Yang berkenti dipanggil aneng. Mana suaranya? Babi lah. Yang betul aja, woi. Udah giling. Kebalik. Semuanya serba kebalik. Yang mama dipanggil papa, yang papa dipanggil oma. Aduh capek banget gue, capek gue sumpah capek. Haruskah mengangkat ini menghilangkan logika? Warokok laporin orang yang ketawa. Warokok shuffle kan, gini shuffle joget. Ngapain jir, betisnya setalas-talas ngapain? Diam pakai celana panjang, ribet loh. Bandonya bagus ya. Ini belinya di apa tuh? Apa yang di CP itu? Yang kayak Miniso itu loh. Wow. Awesome. Kok ya? Wah lagi. Awesome. Berarti Warokok aku nggak warung kopi ngelaporin akun siapa yang dia dipikir gue jago shuffle ya kan. Shuffle-nya ya oke lah ya, tapi betis lu kayak talas gitu, nggak jenjang kayak gimana gitu ya, nggak slim gitu loh. Nggak kayak Oni ya, kayak talas anjir. Tapi dia aslinya gede besar loh, tinggi besar dia. Sebenarnya dia cakep ya, kalau waras cakep sih. Cakep lah dia, cuman kasihan, apalagi waktu diusir kan di persidangan. Diusir di persidangan. Kamu tahu kan, kamu tuh seharusnya duduknya di belakang. Jangan, ini tuh buat keluarga aku, kata NM. Besoknya langsung dibilang, iya, Momski
nggak bisa datang karena lagi jualan aja. Baru wartawan datang, wartawan. Gimana tadi rasanya diusir? Itu bukan diusir ya, aku memaklumi itu karena memang ya kita bicara baik-baik. Bentar, Grab gua datang. Anjing, stres bangke. Aduh, stres sekali. Iya, pusing gua. Jadi spider tank. Jadi Catwoman dia. Astaga, capek banget gua. Kirain berteman, enggak gua nggak punya teman. Siapa? Oh, mereka enggak. NM nggak kenal. Mereka tuh ngaku-ngaku. Sebenarnya ya satu hal yang gua harus jujur ya. Gua di sebelah hati gua. Oh, udah jadi tuh. Cakep Patri. Iya, cakep, Pak. Ya. Tapi lampunya cukup ya, Pak? Cukup ya? Gua harus serius bentar. Ya. Oh ya, ini kan mau dilapis plafon. Apa? Sorry, serius. Diam. Iya, pusing gua. Sebelah hati gua bilang, kasihan ya yang mendukung NM itu banyak yang pura-pura. Gue lagi renovasi, bentar. Bapak itu udah stres liat gue, bentar gue harus serius. Uban rambut karena apa? Keren sayang, ini calon-calon nenek-nenek Turki. Ya. Kak, takut ya sama NM. Ya takut lah, diserang sama fans NM, dia mengkericap dia. Mau berlindung di bawah ketek ayah. Enggak lah, enggak mungkin itu. Kakak nggak marah dipanggil nenek. Kalau gua nenek-nenek, kalau gua udah nenek tuh apa? Bayi status atau bayi usia? Nah, ini kita bahas. Lu panggil gua nenek. Karena apa? Karena status gua yang sudah nenek atau karena usia gua yang sudah tua? Kalau karena usia gua yang sudah tua, nggak apa-apa juga. Kalau sekarang gue September ini 37 tahun ya. Tapi kemudian kalau status gue adalah seorang nenek ya nggak apa-apa. Tapi yang boleh memanggil gue nenek hanya cucu gue. Masa nanti lu panggil gue nenek tapi usia lu lebih tua dari gue, adalah gue panggil lu apa? Mbah gitu maksudnya. Mbah gitu. Atau menurut lu gue adalah oma yang berkenti. Baru bisa, nek, di mana nek? Sabar nek. Ya kan? Pusing kali. Di mana nek? Oh, gila banget nek. Iya, Gio dateng nek di TV. Gila, keker nek, pahanya berurat nek, gue gini-giniin nek. Tapi dia nggak mau sama gue nek. Ketawa gak? Anjir. Males banget gue. Gue cuman mau manasin akun, matilah. Udah kayak dakwah, Cok. 1 kopi, 1 air putih, ya kan? Udah kayak dakwah gua. Gila, Nek. Ih, gatel kali til belakang aku, Nek. Gila, Nek. Cucok. Itu nenek yang mana dulu? Bang, please amankan.
Panas itu siapa? Itu cong gua lah, cong gua. Selau. Itu Brondi gua, selau. Gila PP aku tebel banget nek. Iya nek, iya kan? Pusing gua. Kak, apa nih? Coba bentar. Banyak banget cek. Kak, tapi warokok sama es kenapa ganas benci maksudnya gimana sih? Coba ketik yang benar. Sakit perut gua ketawa mulu dari tadi. Iya, aneh banget deh. Kan gua tadi mau kayak cool gitu. Si AA-nya mantan karyawan Eneng ya? Kayaknya. Sore, gue kalau kebanyakan ketawa kayak balon gue naik kayak mau muntah gue. Kenapa warokok segitu bencinya sama es? Karena dia nggak pernah dikasih 200 juta per bulan mungkin, ya. Sedangkan gue lebih dari itu sayang, ya. Jadi kayak lu kenapa sih harus saingan lu perempuan gitu loh? Apalagi yang lebih muda. Itu nggak saingan lu. Ya, manasin akun awas Itiliano kepanasan.